Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading untuk pembacaan kartu. Tidak semua akan cocok sama video ini, jadi ambil yang bermanfaatnya saja, ambil yang positifnya saja. Cerita kehidupan ya, temanya kali ini adalah ada seseorang yang terjebak dengan perasaannya sendiri. Dia sudah terjebak dengan perasaannya sendiri. Ini bisa energi siapa saja, bahkan bisa vice versa, bisa tertukar-tukar, terbolak-balik, itu wajar. Maka saya sarankan kamu untuk personal reading berbayar, konsultasi berbayar secara private, kamu tinggal chat saja ke WhatsApp admin kalau memang ada sebuah situasi-situasi yang relate sama kamu. Ya. Tinggal kamu chat saja ke WhatsApp admin saya, di sana ada paket pembayaran dan paket di katalog yang bisa kamu pilih, teman-teman. Sambil nonton readingan ini, aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan, kamu pun juga boleh tulis di kolom komentar sekalian curhat ya. Entah kamu nontonnya pagi, siang, sore, malam, petang hari, dini hari, atau mungkin pada saat kerja, lagi makan, lagi jaga toko, lagi ngopi, lagi cucian, lagi ngurus cucian. Silakan, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, temanya, dia sudah terjebak dengan perasaannya sendiri. Ini energinya seperti energi cinta bertepuk sebelah tangan, atau energi seseorang yang tidak pernah bisa berpikir positif, selalu curiga atau selalu suuzon dengan orang lain. Tapi kita lihat deh, energi dia seperti apa ya. Energi dia seperti apa. Oke, dia sudah terjebak dengan perasaannya sendiri. Energi dari seseorang yang terjebak dengan perasaannya sendiri. Oke, kehidupan orang ini tidak baik-baik saja. Dia sudah melalui banyak sekali kesulitan, banyak sekali tipuan, ditinggalkan, banyak kejutan-kejutan yang menyakiti dia dalam kehidupan. Itu yang dia alami, energi dari seseorang ini. Ya, seringkali dia merasa kecewa, seringkali dia merasa sakit hati. Kehidupannya tidak mudah. Dia sudah terjebak dengan perasaannya sendiri. Di urusan cinta, ya, ketika dia jatuh cinta, ketika dia mencintai, dia ini sepertinya akan menjadi seseorang yang agresif, ya, yang saya lihat. Dia akan menjadi seseorang yang agresif, pengen selalu ketemu, ingin memiliki, ingin selalu memberikan kejutan, dan sejenisnya. Berarti orang ini punya semangat, punya passion. Dan saya lihat, di setiap situasi apapun, sesuatu yang benar-benar dia harapkan atau dia punya ekspektasi yang terlalu tinggi dalam sebuah kondisi, entah itu dia berekspektasi dengan kekasihnya, dengan cintanya, dengan mitra kerjanya, dengan partnernya, atau apapun yang dia ekspektasikan tinggi, itu selalu berakhir, teman-teman. Gak sesuai dengan rencananya dia. Dia pengen diprioritaskan, tapi ternyata seseorang tidak memprioritaskan dia, gitu. Jadi bisa saya katakan di sini kekecewaannya dia itu lebih banyak ditinggalkan karena memang dia punya ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu. Oke, apalagi di sini energinya dia. Dengan segala hal yang sudah dia alami ini, saya merasakan dia pun juga mulai merubah mindsetnya, cara pandangnya dia. Sudah mulai ada perubahan, sudah mulai bisa berpikir secara logis dan dewasa. Selain itu, saya juga melihat di sini, pada akhirnya meskipun dia bisa berpikir secara logis, bisa berpikir secara dewasa, perubahan mindsetnya ini lebih kepada ego. Jadi dia lebih menarik diri dari orang-orang. Dia lebih menarik diri dari circle tertentu atau dari pergaulan tertentu. Otomatis kalau dia menarik diri,
dia nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa punya insight atau wawasan ya. Lebih ke situ sih. Jadi pikirannya dia, kalau memang dia sering ditinggalkan, sering dikecewakan, pada saat dia bergaul, pada saat dia berteman, bersahabat, atau punya pasangan gitu ya, pada akhirnya mindsetnya dia itu adalah lebih untuk dirinya sendiri aja. Lebih baik dia sendiri terus, kayak gitu. Mindsetnya berubah, jadi logikanya dia pikirnya ke arah sana, gitu loh. Dengan sendiri, maka dia akan merasa lebih tenang. Itu fokusnya dia. Dan di sini saya merasakan, oke, orang ini cara healingnya mungkin agak berbeda dengan kebanyakan. Cara healingnya dia adalah dengan sendiri. Misal dia duduk di warung kopi atau di kafe atau dimanapun, bukan di kamar ya. Tapi kemudian di situ dia ngopi. Kalau dia nge-vape ya mungkin dia nge-vape. Dia menikmati kesendiriannya dia. Itu cara healingnya dia, mungkin berbeda, nggak seperti orang kebanyakan yang healing kadang-kadang jalan-jalan atau mungkin ketemu sama teman-teman, tapi dia enggak, dia berbeda orang ini ya. Tapi dengan begitu dia menjadi terjebak dengan perasaannya sendiri. Kita lihat teman-teman ya, energinya kamu terhadap dia, energinya kamu terhadap dia, cara kamu melihat dia ini seperti apa sih sebetulnya. Kita mungkin keluarkan tidak banyak kartu di sini. Oke, energinya kamu ke dia. Sebetulnya kamu ini seperti apa ke orang ini? Oke, sebenarnya kamu ke dia itu tidak pernah mengalami perubahan yang drastis secara sikap ya. Kamu tetap bersikap sewajarnya. Kalau di sini saya lihat sikapmu nggak berubah secara drastis. Wajar kalau misalnya kamu punya kesibukan ya. Wajar kalau misalnya kamu harus ke sana ke sini tanpa melibatkan dia. Mungkin ini pertemanan bisa, mungkin ini keluarga juga bisa. Tapi sebetulnya tidak ada perubahan yang drastis dari sikapmu ke dia. Oke. Di sini kamu itu seperti sering memberikan kode-kode ke dia, tapi dia kayaknya kurang peka ya teman-teman ya. Oke, energi kamu ke dia ini sepertinya memang kamu agak menutup diri juga, dalam arti kamu tidak terlalu jujur juga sama dia tentang apa yang kamu rasakan, tapi kamu memberikan kode-kode tertentu. Saya lihat mungkin kamu tidak melibatkan dia untuk sebuah keputusan besar. Ya, mungkin kamu tidak melibatkan dia untuk sebuah keputusan besar. Makanya di sini dia merasa ditinggalkan. Dia merasa dikecewakan. Dia merasa di ghosting. Dia merasa ditipu karena ada hal-hal yang pertama kamu tidak jujur ke dia. Padahal secara sikap kamu tidak berubah sih sebetulnya. Cuman dia ini ngerasa kamu udah ninggalin dia, kamu udah mengecewakan dia, seperti itu energinya dia. Jadi dia terjebak dengan perasaannya sendiri. Karena kamu hanya memberikan kode-kode keras aja, tapi dia nggak peka gitu. Oke, di sini kamu ke dia tuh memang cukup misterius. Kamu berusaha untuk memainkan perasaannya dia dalam arti biar dia mikir sendiri kayak gitu loh. Tapi orang ini nggak bisa mikir karena secara alam bawah sadarnya dia itu kayak punya perasaan tersendiri dan hidupnya udah cukup melalui banyak hal, kekecewaan khususnya, yang pada akhirnya dia nggak bisa berpikir jernih karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Fokus pada rasa sakitnya dia. Kalau kamu nggak berkomunikasi dan menjelaskan sesuatu, maka dia akan semakin berputar-putar dengan pikirannya sendiri. Saya sih melihat kamu memang berlagak sok misterius ya sama dia ya. Ada hal-hal yang kamu tutup-tutupi juga gitu loh. Oke, saya lihat kamu tetap enjoy kok ke dia, maksudnya kamu nggak ada perasaan nggak suka, nggak ada perasaan ingin meninggalkan. Hanya saja memang di sini ada momen-momen di mana kamu tidak melibatkan dia untuk sebuah keputusan besar. Mungkin kamu masih menunggu saat yang tepat, bisa jadi.
apapun koneksi kalian berdua. Sekarang saya akan coba lihat koneksi kamu dengan dia itu seperti apa. Koneksi kamu dengan orang ini. Oke. Dia sudah terjebak dengan perasaannya sendiri. Kamu dengan dia terkoneksi di sebuah hubungan yang ini rekan kerja, ya. Rekan kerja bisa, tapi ini bisa juga pasangan kamu yang terabaikan karena kesibukan. Entah kamu yang sibuk atau dia yang sangat sibuk pakai sekali. Jadi kalau pasangan, ya ini berhubungan dengan kerja yang terus-terusan, tidak ada istirahatnya, kayak gitu. Rekan kerja pun begitu. Jadi katanya rekan kerja, tapi kok kamu mengambil keputusan besar tidak melibatkan dia, nggak ngajak ngobrol dia, padahal mungkin dia asik dengan dirinya sendiri. Maka orang ini sudah terjebak dengan perasaannya. Yang saya lihat di sini, hubungan kamu dengan dia mungkin memang seringnya berkumpul di rumah, berarti ini bisa jadi saudara, ya kan? Saudara, kemudian bisa juga kalau memang ini terkait sama pekerjaan, bisa saja di sini kamu yang lebih dipercaya untuk menghandle proyek-proyek tertentu di tempat kerjamu, sedangkan dia tidak. Dia mungkin tidak punya jaminan apa-apa untuk bisa membuat sebuah perusahaan atau mendatangkan profit laba buat perusahaan, sehingga di sini yang dipercaya adalah kamu. Dia lebih banyak kerja di rumah misalnya gitu, atau bahkan dia dirumahkan. Padahal kalian rekan kerja satu tim kayak gitu. Orang ini tentunya saya rasakan energinya adalah agak sedikit berpikir negatif tentang dirimu, khususnya di masalah pekerjaan, tugas, atau target, ya. Itu kalau kerjaan. Kalau pasangan ya, kamu bisa sesuaikan sendiri. Saya juga melihat kamu dengan dia di sini terkoneksi di sebuah hubungan yang sebetulnya kenalnya udah lama banget. Mungkin dari kecil bahkan ya, kalian tumbuh bersama. Sekali lagi ini bisa saudara, ini bisa rekan seperjuangan, tapi pada akhirnya kamu di sini yang lebih bersinar dari dia, makanya dia seperti terjebak dengan perasaannya sendiri. Itu kalau di kerjaan. Oke, soal seseorang ini terjebak dengan perasaannya sendiri. Kita keluarkan beberapa kartu lagi situasi kalian. Oke, teman-teman, di sini saya merasakan ada energi yang memang cukup menggantung ya, misterius, tidak bisa dijelaskan, karena ini sebuah kondisi yang mungkin sebuah misteri juga gitu loh. Di sini saya lihat ada skill, ada pengalaman, ada hikmah dari masa sebelumnya, dari masa lalu, ada kedisiplinan juga. Terlihat banget kalau memang kamu dipercaya oleh pimpinan kamu. Kamu mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan sesuatu sedangkan dia tidak. Tetapi menurut dia, ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kamu juga sepertinya menyembunyikan sesuatu. Misal, kamu banyak ditugaskan untuk perjalanan dinas, ya kan? Sedangkan dia justru dirumahkan atau menghandle pekerjaan dari rumah. Nah, itu dia udah overthinking duluan tuh di situ. Ini kenapa nih? Kok bukan saya yang ditugaskan? Dia terjebak dengan perasaannya sendiri. Termasuk ketika kalau ini hubungan berpasangan ya. Kalau ini soal cinta. Kalau ini hubungan berpasangan. Berarti ketika ada perjalanan-perjalanan dinas, kepercayaan orang itu pada kamu semakin runtuh. Karena dia berpikir bahwa kamu pergi ke luar kota, dinas, atau mungkin ngurusin pekerjaan, banyak menghabiskan waktu di kantor, itu bukan masalah kerjaan. Itu bukan masalah soal pencapaian atau karir, enggak.
tapi ada hal lain yang kamu ingin capai di situ. Misalnya apa? Misalnya saja kamu ingin mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Ada seseorang yang benar-benar menarik perhatian kamu di tempat kerja. Nah, orang ini netting banget. Dia terjebak dengan perasaannya sendiri. Perasaannya ini udah kacau, kalut, dan gak tentu, gak menentu. Karena dia berpikir ada seseorang yang lebih dari dia di hati kamu. Oke? Kita lihat. Ada lagi di sini, sepertinya memang kenapa dia terjebak dengan perasaannya sendiri, teman-teman. Di sini kalau yang saya lihat, dia itu ada info atau ada seseorang yang memberikan kabar. Atau ada seseorang yang menyampaikan informasi. Informasi yang bikin dia baper gitu ya. Tapi informasi ini membuat dia agak sedikit, masa iya sih gitu loh. Di sini dia merasa seperti apa ya, terfokus dengan kabar atau dengan informasi simpang siur yang gak jelas gitu, yang disampaikan dari pihak luar. Dia ini lebih percaya ke pihak luar kayaknya ya, tentang apa yang kamu lakukan di luar, tentang apa yang kamu kerjakan, tentang apa yang kamu lakukan di luar sana, yang memang kamu tidak menjelaskan kepada dia apa yang kamu lakukan. Sehingga dia ini berputar-putar dengan kegalauannya sendiri, terjebak dengan perasaannya sendiri, kepikiran dengan hal-hal yang negative thinkingnya dia, kayak gitu. Saya merasakan benang merah dari pesan di situasi ini adalah terkait dengan komunikasi ya. Komunikasi yang tidak jelas, sehingga membuat seseorang berpikir negatif dan terjebak dengan perasaannya sendiri tanpa ada kejelasan. Oke, siapakah dia? Ini bisa siapa saja yang terkoneksi dengan kamu, teman-teman, sesuaikan. Tapi saya melihat di sini ada energinya Pisces, itu cukup dominan sekali ya. Energinya Pisces. Lalu selain ada Pisces, ada Aquarius. Ada sebagian dari Taurus, ada Leo, dan Sagittarius. Ada Pisces, dominan sekali, Aquarius, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini energinya. Mudah-mudahan bermanfaat bacaan ini, mudah-mudahan kamu terhibur juga, kasih apresiasi super thanks, jempol ke atas, kita ketemu di personal reading berbayar ya. Bye-bye.